Oke, kita habis race Death Track di yang Ultra. Tidak banyak footage sih yang diambil waktu race kemarin. Cuma hanya beberapa aja, tapi dari teman-teman kita yang ikut kategori ya, beberapa ada yang 75, 55, ada yang 35 kilo. Itu cukup banyak pengalaman yang seru. Rute yang paling ini kira-kira di mana? Dari kemarin kan kita sempat naik ke Dieng, terus ada yang apa ke Wojo, terus ada yang ke Bismo juga. Mungkin dari Mas Ganda dulu deh, Mas Ganda dulu. Gimana Mas Ganda race kemarin? Dari yang race 75 kilo. Ganda dulu. Ya kalau untuk kategori 75 lebih teknikal sih. Itu technical ya? Lebih teknikal, banyak jalur makadam. Kalau dingin semua harus pasti dingin. Cuman ini lebih teknikal sih dan visibility-nya juga apa namanya endurance benar-benar Endurance ya? benar-benar menguras Menguras endurance banget ya? Mental juga kali mungkin. Iya. Mental ya gitu ya. Kalau ini marking dan segala macem kira-kira ada hambatan nggak di situ? Marking tahun depan perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan ya? banyak. Ada beberapa yang miss. Ada yang berapa yang miss ya? Ya mungkin beberapa peserta juga kemarin sempat ini sih cerita bahwa marking mungkin ada perlu diperhatikan. Sebenarnya dari sisi race dan organizer sih saya kira cukup rapi sih ya kemarin ya, cukup bagus lah dari awal kita regis, dari respect collection, dari di race central pas event juga itu cukup rapi lah. Dan kalau 80-nya di SLU sama yang 75 di D-Track ini serem yang mana? Jadi serem maksudnya. Kalau dari saya sendiri sih dari yang kemarin coba SLU terus lanjut dengan ini lebih berat ini. Lebih berat ini ya? Lebih berat ini soalnya COP-nya juga ngeri juga itu Mepet ya ngeri, kayaknya? mepet banget. Mepet ya? Kalau misal teman-teman nanti tahun depan rencana mau ikut yang trail yang terutama kategori 75 benar-benar harus diperhatikan, harus persiapan manage latihan, waktunya dan latihan mungkin kali ya. nutrisi harus benar-benar. Kalau enggak itu jangan coba-coba. Oke lah, thank you Mas Geda reviewnya. Sekarang lanjut 75 tahap berikutnya. Mbakku yang paling cantik. Cantik soalnya cuma perempuan satu-satunya di antara laki-laki. Gimana Mbak Indah pengalaman kemarin? Keren sebenarnya. Keren ya, reviewnya? Hampir miripnya sama Mas Geda, tapi kalau saya kan berhenti di tengah jalan. Ya karena memang Biasa. ada inilah kendala ya, kendala dari Kebetulan memang kan sebelum ikut race sudah cedera ankle, jadi kemarin banyak sekali my sweet macadam. nah, itu dia. Jadi Our lovely. turunan dia my best friend macadam. Jadi ya beberapa kali kena di ankle waktu turunan macadam. Jadi nyerinya udah nyampe ke jari. Terus saya lebih bagus aman daripada tadi. Itu aja sih. Jadi ya seperti Mas Ganda bilang kita Brutal ya. dinginnya tuh ya Karena kalau kabut bisa ya, kabut ya. kalau bisa seperti kita kemarin sih, saya kan sama Mas Azam kemarin kan, itu kita walaupun capeknya kayak apa paling tidak lari sedikit walaupun dengan apa step yang kecil-kecil ya. Karena kalau di salah satu WS kita berhenti cuma 2 menit aja, itu dinginnya luar biasa. Udah, Iya. luar biasa dingin. Iya benar sih. Soalnya dia yang lagi musim kemarau juga kan. Ah. Jadi kalau malam pasti dinginnya minta ampun. Ya. Satu kata untuk dia yang di track 2023 apa Pak? Brutal. Brutal. Oh iya, Mas Azam kan lari pertama kali gelap. Oh iya, Lama. gimana Jam? Ada ketemu sesuatu yang merinding atau sesuatu yang menggemaskan di jalan? Kucing. Ya pokoknya ekspektasi ini kan 75 elevasi 5000 pertama toh. 5.000 pertama. Ya jadi ekspektasi nggak tinggi-tinggi banget lah, paling nggak dapat pengalaman ini dulu. Kan startnya kan ya baru terang kan, terus mulai gelap tuh jam 6. Ya wes, aku kan sempet bilang Mbak Indah, Mbak, ini udah ketemu gelap, baru petualangannya dari sini sampai ketemu pagi kan, sampai terang lagi. Ya wes di jalannya ya. Akhirnya ya nemenin Mbak Indah sampai Tapi supportnya Mas Azam. Wih, gila Azam. Azam. Aku
aku Yo. udah nggak ini Mas, aku udah stres dengan engkelku kan. Cuman kan aku bilang kita di atas, kalau aku mau berhenti kan aku harus turun lagi. Turun kan nggak bisa dievak, harus naik lagi kan gitu kan. Iya toh Mas, kan nggak Iya. bisa dievak toh. Itu bener-bener mental tuh udah kaki udah nggak bisa lari setiap kali Iya. lari kan nyerinya tuh Dan malam di US kan nggak bisa lama-lama juga kan, nggak Iya. bawa ganti kan. Nggak bisa. Dingin pasti kan banyak kan. Sorry, Mas, Sepanjang potong. jalur semalam itu Setelah gimana Mbak tuh? Indah dievakuasi, Itu kan sendirian tuh. Kabur. Sendirian setelah Mbak Ida evak jam berapa Mbak? 11 ya? Enggak, jam 12, setengah 12. 1. Maksudnya? Lupa aku. Setengah 1. Setengah satu? Setengah Eh? satu, Enggak, kan habis Mbak. itu kamu naik? Masuk? Iya, Enggak setengah iya. 11-an kan? Enggak. Lebih ya? Setengah 1. Oke jam setelah jalan sendiri. Ya wes akhirnya membiasakan diri kan awalnya sama Mbak Indah, saya ada temennya lah, paling nggak bisa ngobrol terus ngono loh. Jadi karena ya pengalaman Itu bener-bener dewan ya seorang kancane. bener dewe ya, nggak ono sekoncone. Peserta lain nggak ketemu. Nggak ono. Jadi aku sempat WA siapa masih yang di Sigandul. Mas yang belakangku udah lewat belum? Kan itu kan sama nungguin Mbak Indah di evak toh, paling nggak makan waktu setengah jam lah. Pikirku ya paling belakangku udah nyusul lah sampai Sigandul. Dibales belum ada Mas. Wah ya wes gak tunggu-tungguan, langsung wes tak gas. Mbak Indah terus naik mobil, tak susul dari belakang. Katanya Situ. ketemu ikut juga apa? Kucing hutan dah. Kucing-kutan ya? Iku nampaknya apa? Iya, jadi Kenapa dia ketok? dia pas di pinggir jalan ngene. Kowe gak curiga nek iku macan apa harimau? Enggak, ketok aku ngerti banget lah kucing hutan. Kalau di Google itu ketok kok. Jadi kucing hutan itu apa? Gedene cuma sekucing lokal biasa. Macan akar gitu. Ya, macan Macan akar, akar, benar. Emang kan Ini itu lo, ya. itu lo katanya Mbak apa? Istilah itu nocturnal. Oh iya. Jadi Tapi dia kan itu mangsanya agresif. malam-malam aja. aktif di malam hari. Kucing hutan. Kucing hutan. Ya anggap aja kamu nggak ada teman race, dia jadi teman Karena tahu kamu pecinta kucing. lama kamu race. Iya, mampu Udah kucing. dibawa pulang Mas. Ya ikut toh, jadi pas di pinggir kiri jalan lah, aku ambil nyawang kanan kiri ini kan ya rodok parno sih, dewean banget ya wis suara Suara lah. race pertama juga malam ya, mesti race pertama pas kamu. Sing malamnya Full lebih malam ya, banyak, malam panjang ya? yang malamnya lebih Ah. banyak, yang gelapnya lebih banyak ya itu. Tak lihat ya, ben gak mangsa ngono ya, moro-moro nerekam ya bahaya, lihat begini sama hari. Ikut toh. Tapi ya wis berusaha sih jam ini, tapi nasib berkata lain jam ya. COP di kilometer berapa jam? 50. Ya harusnya kan COP udah jam 8. Jam 8 ya? Jam 8. Aha. Aku jam 8 itu masih iki turunan dari Pakuwojo. Turunan Pakuwojo aku jam 8. Oh, jam 8. Menuju Pokoknya Sikunir. turunan Sebelum Sikunir. Menuju Sikunir ya? Iya menuju Sikunir iku wis jam 8. Aku di situ wis disuruh ngojek ambek sweeper-e. Meluk kan ada kamu jadi kira. Pak izin ya Pak. Sama bapaknya malah dibelok-belok. Lanjut Ki, loncat. Jadi Finisher. lima Oh, kilo. finisher. Oh iya. Lima, pengalaman pertama. Ipul, Ipul. lima gimana? Pengalaman Ipul. Sebenarnya sebenarnya bareng-bareng sih. aku juga Sama Mas karpu Sigit. ya. Kan kemarin Mas Sigit juga awalnya kita mau berangkat mau sebenarnya tuh Bakal trail lari. bagi gitu kan ya. Siap-siap Mas, Iya, iya. Siap-siap Mas. Tapi ternyata ya kan waktu itu baru kilometer berapa lutut udah mulai kerasa pedes, akhirnya mutusin buat ngambil Trekking trekking pole. pole. Ya udah di momen itu kita akhirnya bisa, jadi Mas Sigit lanjut duluan. Tapi untungnya aku ada temen baru kenal, ternyata temennya Rio juga, namanya Mas Prabowo. Thank you Mas Prabowo. Saya pilih Anda di tahun depan. Oh bukan. Diedit bisa kok. Jadi selama race dari kilometer sebelum 10 itu, sebelum kilometer 10 udah bareng. Terus yang paling berkesan tetap track yang Girimana ya Mas, apa namanya? Gimana ke Muka ya? Igir Marana itu soalnya cor-coran sih, ada medan yang dia cor-coran dan dia itu nanjak terus tanpa ampun. Dilanjut Pakuwojo pastinya. Pakuwojo untungnya dia ada tali untuk pendaki yang mau naik, jadi itu sangat membantu banget.
Tapi akhirnya setelah sampai dari Sikunir, teman-teman ketemu sama teman-teman yang udah memutuskan untuk DNF karena udah hitung-hitungan jarak dan waktu yang tersisa udah nggak mencukupi. Ya udah kita akhirnya mutusin DNF di situ dan nyari pick up di situ. Buat teman-teman kemarin ada sekitar 5 orang, nggak inget siapa aja namanya. Aku harap kita bisa bertemu di garis finish ya next year. Amin. Amin. Satu kata untuk yang di track 2023 ini apa ya? Pakuwojo aja sih. Kemarin emang saya juga sempat mendadak sih sebenarnya sih kalau saya ikut kategori 55K kemarin cukup mendadak karena awalnya itu rencana sama Mbak Indah saya menyampaikan mau ikut yang 35 karena saya nggak pakai pendaftaran ini ya regis resmi ya sebenarnya kan jadi regis susulan lah, seharusnya itu pendaftaran udah tutup tapi dibantu Mbak Indah ternyata memang ada slot tambahan nih dari panitia 5 untuk masing-masing kategori. Awalnya saya ambil 35 cuma pas sampai sini kepikiran kenapa nggak coba yang 55 aja gitu kan, 55 karena dalam bayangan saya itu awalnya tuh perahu, Pakuwojo, paling nanti dapatnya yang berat paling di Bismo gitu kan. Ternyata ya surprise. Akhirnya dapet tuh slot 55. Nah, memang kalau dari pengalaman trek kemarin ya cukup seru juga memang malam hari, treknya malam hari itu saya juga baru pertama full malam lah dari nggak full sih tapi dari jam 9 malam itu sampai pagi dapat malam terus. Untuk start awal memang agak ini ya, memang agak kurang memang di marking dan mungkin Marshall yang kurang komunikatif, tapi secara overall sebenarnya oke eventnya. Dari awal start itu saya sama Saiful start bareng itu sempat nyasar itu di awal-awal itu ya, awal-awal aja gitu nyasar terus balik lagi kita bareng lagi terus pisah sama Saiful itu kalau nggak salah di kilometer 4 atau kilometer 5 gitu, kilometer 5 saya udah duluan sampai perahu. Dari situ pun sebenarnya saya agak kesulitan, beberapa pelari yang bareng sama saya pun agak kesulitan dari sisi marking karena untuk marking yang reflektor itu sebenarnya agak kurang banyak ya ataupun kurang rapat. Harusnya kuning betul. Jadi Terus beberapa karena dia kecil jadi kena angin dia ngelempeng gitu melinting. kadang lipat-lipat kadang ketutup juga itu kan Iya. reflektornya kan nggak kelihatan. Nah itu memang agak wasting time juga di situ. Kadang kita harus Berlari bolak-balik dulu, dulu cari cari markingnya masking. ada nggak di situ terus balik lagi sampai nemu gitu. Dan kemarin sampai atas perahu juga kita kena badai debu-debu juga berterbangan, terus ternyata banyak pendaki juga di sana tenda, jadi beberapa marking tertutup, visibility juga agak kurang seperti itu, sempat badai juga. Nah mungkin rute terberat sih memang ada di dua sih ya, di dua segmen lah ya, di Igirmana ke Puncak Perahu sama yang Pakuwojo. Kalau yang saya ini nih, yang saya pengalaman saya sampai Pakuwojo karena saya nggak sampai Bismo dan kena COP di kilometer di WS4 lah, kilometer 32. Di kilometer 32 pun kilometer saya itu udah sampai 35 sebenarnya karena nyasar tadi. Harusnya kalau nggak nyasar mungkin bisa cukup sampai waktu ke ini COP ya yang WS5 ya jam 7. Cuma ya itulah karena emang kita udah berusaha best effort juga tapi tetap ya itu ya mungkin pengalaman. Untuk race ke depan sih mungkin bisa dicoba lagi sih menurut saya sih, bisa dicoba lagi karena sebenarnya bagus secara event, manajemen race-nya juga cukup rapi seperti itu, bagus sebenarnya. Untuk view juga sebenarnya kalau mungkin dapat amazing view-nya pagi itu kemarin turun Sikunir dapat ini danau itu ya, danau apa ya, telaga Sikunir. Terus kalau misalnya di perahu itu pun kalau dapat pagi itu pasti view-nya keren banget tuh kalau di perahu Iya. itu. Cuma emang Siapa sih yang nggak tahu Dieng kan ya? tantangannya emang Dieng Pemandangannya. itu dingin banget sih memang. Tantangannya dingin. Ya ada satu kata sih memang untuk trail di track ini kata? sih unexpected lah. Wih. Tidak bisa diprediksi. Meleset jauh dari apa gambaran awal ya. Mungkin kalau kita lihat dari GTX sama apa elevation gain-nya kan dikira kan lebih mungkin dari MSC kemarin kan lebih rendah ya, kategori yang sama ya 55 lebih dikit. Tapi ternyata itu lebih
lebih sadis ya karena mungkin gradien Karena gradien nanjaknya itu ternyata lebih inilah. Pedes pokoknya ya. Pedes di bawah. Hadiahnya berapa kira-kira Mas? Ada yang sampai 40. Sama kayak Gunung Agung, Buenos Aires, 40 jadi. Nah, itu sih kalau pengalaman saya kemarin. 40 cuy. Lanjutlah ke finisher. Finisher. Sebenarnya gua finisher mepet COT. Yang penting finish. Ini finish. finish. Itu perjuangan ya, Pak. Sebelum finish. Eftario Dwi Prakoso. Nggak ada yang jemput kemarin. Diminta disuruh nungguin di finish line, nggak ada yang jawab sama sekali. Oh iya. Sama tidur. Oh. Nggak ada. Padahal pengen difoto ya. Iya kan? Videonya. Pada takut kan nanti. Maaf, geng. Oh berarti pas di garis finish nggak ada yang fotoin? Ya ada tukang foto. Ada kan? Kita Teman-teman masuknya kita ya di maksudnya ya? grup, klik. Udah pada tidur. Udah mas aku yang foto Mas. Iya kan? Jadi gimana kategori finisher 35? 35 rasa 50 lah. Jadi IG-nya rendah. Lebih rendah daripada Rinjani kemarin. Tapi Berapa IG-nya? 2.300. 2.300. Rinjani kemarin 2.900. Tapi rutenya rute runnable lah kalau run gitu Rinjani kan. Tinggal naik habis itu turun gitu. Tantangannya kan pas di summit attack-nya ya. Ya di letter Pasir itu aja letter. Kalau ini tantangannya banyak banget. Ambil semua. Apalagi FM full makadam. Wah, FM bro. Full makadam. Full makadam. Bukan full maraton lagi. Dibuat lari sakit, dibuat jalan juga sakit. Tapi foto banyak nggak? PB nggak? Enggak ya. udah mikirin. Tahun apa sudah berapa ya? Iya. Enggak, maksudnya foto banyak kan putus diri enggak, udah nggak mikirin. Hitung-hitungan waktu udah mepet. 12 jam untuk rute seperti ini mepet banget. Harusnya 15 jam. 35. Jalur yang paling disayangi apa? Kalau Mbak Ida tadi kan Makadam ya Mbak ya? My Lovely Makadam. Dirimu Ya. apa? Kehabisan tenaga sih sebenarnya di Bakuwojo, kan terakhir-terakhir Bakuwojo. Berarti pilihannya memang Pakuwojo atau Bismo. Iya. Mau digonta-ganti. Ya, Enggak, sama-sama. jangan. Enggak aja. Tetap tetap kayak gini Bisa aja. ini ya. Eh, Kalau yang tahun kemarin kata Bang Aldi kan semuanya di awal. Enggak seru. Mendingan Bismo terakhir ya Mas. Berian Bismo terakhir Mas Gandia. Mendingan Bismo terakhir. Wah. Walaupun capek masih bisa Iya, jalanin. ya emang tantangannya itu. Tantangannya di situ. Yang penting udah lewat COP. Oh, udah lewat COP. Iya benar. Di Pakuwojo jam berapa? Bakuwojo kemarin jam 1. Setengah 1. Sempat foto kan di Pakuwojo. Foto. Setengah 1. Itu nungguin WS no lama. Jam 1 Gimana, baru gimana? naik. Aduh, sempet mau DNF di situ. Gara-gara udah nggak ada air. Oh, Motivasi nggak DNF apa yuk? iya. Padahal udah nggak ada air. Apa wes kebelet pengen video Enggak, call? kabari, masih ngabari kan, bisa ngabari. pas udah jalan, apa air dari bawah ya, udah lah Ah. tungguin. Terus tiba-tiba dibikinin pop mie, ada air dari ambulan ternyata masih ada sisa Stok aqua, air. tapi nggak dikeluarin. Oh. Begitu aku udah banyak peserta datang, loh ternyata 35 masih banyak, dikeluarin lah stop dari itu. Oh, gitu. Sediaannya untuk masih ada ya. Persediaan buat panitia sebenarnya, Hmm. jadi dipakai gitu. Oh berarti di WS itu masih sempat makan pop mie. Emang ya nggak enak buat makan. Dia cuma minum apa kuahnya, banyak pop mie. Lumayan lah ya buat ngangetin badan. Buat nyanget itu Untuk buat menuju micinnya, ke- micin. Iya. Tapi buahnya masih ada ya? Gua nggak sama sekali. Udah nggak ada? Nggak ada, Oh, cuma ada ya? nggak Nggak makan sama sekali. ngambil. Nggak ngambil. Nggak takut asam lambung lah. Pengalaman nggak enak dulu gua. Iya. Sampai. Iya, semangka sih kadang-kadang pilihan yang nomor berapa ya. Karena kan nggak semua lari itu. Nah, iya. Dapat Tapi nomor untuk satu. kita bisa ya mas, semangka. Wah, Apa? semangka. Oh iya sudah. semangka masih dapat. Nomor wahid. Gua jago. Ya. Gua jago. Jambu, baby, jeruk baby. Jeruk. Tapi Iya. emang kalau di US model makanan terbuka gitu emang rawan ini ya. Karena kan tangan resikonya banyak orang kan. Iya. Bisa jadi ngambil nggak cocok taruh lagi. Atau debu-debu bertebangan. Yang apa paling kan, gitu aman kan. memang pisang sih sebenarnya. Pisang. Betul, pisang atau jeruk gitu Mbak Iya, ya. yang ada kulitnya. Jeruknya ada kulitnya memang. Saya res terbuka kayak gitu kan jadi. Kecuali memang kalau rawan. memang ada tempat yang memang sudah ada buku Pak. Oh iya betul. Ini kan cuma tambahan karena kita sering aja gitu. Resiko. Berarti tahun depan
Mas Rio rencananya mau naik ke Detrak 55 ya deh, Detrak. sekalian ini aja dulu. Yakin? Yakin lah. Jangan kita macam-macam lagi. Tapi biasanya kayak gini bilangnya sih nggak cukup Pedes-pedes gitu ya. dong. Tapi kita tunggu. Sekali aja dulu. Biasanya mendekati race event lagi, teman-teman ada yang mau berangkat, ya udah lah, ayo. Enggak. Cukup lagi. Berangkat lagi. Karena kan jalurnya nanti ya seperti ini. Sebenarnya sama jalur, cuma ditambahin lagi aja. Ya kita doain Rio ini bentar lagi mau ikut MSC kategori 60. Mas Ganda juga nih. Mas Ganda juga. Mas Ganda sih 60 Mas, 100. 116. 119 ya? Bisa. 119 ya? Ayo. Jalurnya nggak Perdana jauh 3 beda. digit Mas? Perdana 3 digit atau ke Miro? Kita beberapa kali. 3 digit udah berapa kali ya? Ush. Sebenarnya rutenya nggak jauh beda nih antara Mantras sama Detrak gitu. Oh. Banyak makadam. Makasih. Coba MSC lewatin Tretes gitu ya. PP gitu, naik turun naik lagi. Sah itu. Tapi bedanya kalau di MSC itu kan makadamnya di terakhir, Di Mas terakhir. ya. Iya. Kalau ini makadamnya tuh di antara semua Rata. tempat. Rata, iya, semua Rata. tempat. Di semua tempat ada makadam gitu, jadi nggak ada pilihannya. Iya. Mungkin masukan juga untuk panitia, harusnya mungkin di WSWS ada mie ongklok sama Carica. Please. Mungkin serius, mungkin Carica seger banget. Oh, sama mungkin ini sih jarak antar WS diperhatikan lagi. Oh iya. Oke. Jadi takutnya peserta kehabisan bekal di tengah jalur kan. Meskipun banyak warung, cuman kadang-kadang mau mampir, ada WS kok, ngapain jauh beli gitu. Heeh. Nah, kalau boleh ngomong, makasih banyak buat teman-teman kakak-kakak adik-adik saya ini yang udah nemenin saya sampai ke sini. Sama-sama gitu. Dan ini sudah berapa kali trip kita bersama ya. Ini akan menjadi my journey, my family untuk trip-trip next race ke depannya. Thank you ya guys. Kayaknya dari beberapa race dan sekian kali DNF kayaknya kita perlu evaluasi dulu nih sebelum ikut race berikutnya nih. Tapi harus benar-benar evaluasi. Masalahnya nggak ada yang ini nih motivasi ya apa segala macam kan harusnya. Benar-benar Iya, harus soalnya well prepared dulu. latihan Kalau dari segi- juga kita nggak terprogram, nggak apa ya seadanya aja kan. Kalau latihan pengen naik ya naik. Kalau pas weekend ada. Artinya nggak kita set waktu atau apa, kita harus finish berapa jam misalnya pas latihan kan nggak kayak gitu Ya, kita kayak kan. kemarin saya di 35 itu berapa kali disalitin sama cewek. Saya mikir, ini cewek kok kencang-kencang banget gitu kan. Ternyata kan mungkin mereka udah terprogram latihannya. Iya. gitu. Nah, iya makanya. Emang proses tuh nggak mengkhianati Ah, hasil ya. Banyak. Ya masih kan harusnya gitu ya Mas. Nah ya? Mas Ganda nih kira-kira ada tips and trick selama latihan Mas Ganda nggak? Dimana yang bisa mungkin jadi pelajaran buat teman-teman? Tipsnya apa gitu? Contohnya gimana? Nutrisi Apa ya? mungkin. Mungkin buat teman-teman terutama untuk yang ikut trail sih, kalau untuk latihan sih fokus aja Mas, fokus latihan. Emang bener sih nggak cukup latihan, kita hanya latihan berotot lari aja Lari aja. nggak cukup. Yang penting latihan ini sih strength, tetap latihan gunung nomor 1, nggak bisa Iya, dibohongin. nggak bisa. Nggak trail kan? Karena tetap kita harus tahu medan juga kan, harus ke gunung juga kan. Kalau Mas Ganda Caranya. persiapan untuk yang BNP Track ini udah berapa bulan sebelum? 3 bulan Mas, 3 bulan. persis 3 bulan udah persiapan. Tapi emang khusus Hampir buat persiapan ikut yang ini ya. Ya persiapan ini udah persiapan ini, strength, gunung, ya hampir seminggu hampir 2 kali. Gunung. Apa? Aduh. Gunung. Kita sebulan belum tentu sekali. Cuman ini sih Mas yang perlu diperhatikan buat event-event apa namanya, kalau kita mau ikut terutama race trail ya, kita jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu berlebihan. Kalau kita terlalu berlebihan ekspektasi, Prepare-nya WS-nya harus bagus, parkingnya harus bagus. Nggak seperti itu. Kita juga harus apa namanya, Line up, line bertoleransi build. dengan Iya, betul. penyelenggara event. Penyelenggara event. Semua ada plus minusnya. Betul, Kita betul. nggak harus berharap parkingnya bagus, WS-nya bagus, nggak Nggak ada bisa plus menuntut minusnya. Iya. semua ya Mas ya. Itu harus dipersiapkan dari awal. Dari kita juga. Kalau nggak gitu nanti pasti gini, nanti yang dirugikan menurut ya, yang dirugikan itu panitia penyelenggara event. Kita ikut trail,
padahal kitanya nggak siap. Kita nggak siap, secara betul. secara apa namanya latihan, Latihan, tenaga, Hmm. terus apa namanya ekspektasi kita terlalu tinggi. Hmm. Nanti yang jadi omongan di teman-teman banyak cerita teman-teman ini event ini apa Kurang namanya ini. markingnya jelek, terus apanya WS-nya nggak bagus, bobonya nggak ada. Betul. Padahal yang Itu lain yang juga yang tetap yang banyak merusak finish juga ya. sebuah event. Padahal kita yang nggak siap sebenarnya. Kalau dari saya pribadi emang saya taruh ekspektasi saya nggak terlalu tinggi. Jadi event trail ya emang kayak Betul, gitu. betul. Kita nggak bisa terlalu ekspektasi tinggi. Yang penting eventnya bagus. Hmm. Entah itu terlepas dari WS-nya ada yang kurang, WS-nya pasti ada yang kurang, kurang, pasti tetap marking ada ada, ya. itu wajar. Makanya aku lihat teman-teman ceritanya pasti terlalu heboh. Iya, ya. Ya mungkin dari panitia juga pasti mereka pasti semaksimal mungkin lah ya semua mempersiapkan ya. Mereka terkendala di lapangan setelah Ya, apa? itu Di sih luar biasa. kendali mereka itu kan mungkin Makanya aku Biasa. lihat teman-teman lihat trail apalagi yang nyubi-nyubi nih Iya, biasanya. Iya. Aduh, tracknya kayak gini, WS-nya gini, apa gini, markingnya gini. Itu biasa lah. Mungkin kalau teman-teman nanti sudah sering ikut trail, apalagi yang udah 50 ke atas Iya, iya. kategorinya, Udah nggak itu penting udah hal, lagi. hal Udah biasa. nggak pengaruh lah kayak gitu ya. Makanya Pasti ada. teman-teman buat teman-teman yang beginner, kalau mau ikut trail dipersiapkan ekspektasi jangan terlalu Jangan terlalu tinggi. tinggi. Mulai dari diri sendiri ya. mulai dari Iya. diri sendiri. Banyak kan sih kita yang nggak siap sebenarnya. Siap, siap. Itu Oke. dulu, Mas. Good Keren, keren. Advice. Good Mas advice Ganda dari memang Mas Ganda. cocok dapat Nggak pernah, medal nih. apa namanya nggak pernah komplain masalah WS, masalah marking, masalah itu hal biasa. Cuman yang perlu ditingkatkan kalau marking sebuah event sudah bagus, tahun depan diperbagus lagi. Bagus lagi. Itu aja sih. Oke, mungkin cukup itu aja sekilas cerita dari Track 2023. Trail Run Series Dieng 2023 ini. Ya tadi sudah disampaikan kepada teman-teman semua. Saya kira tadi sudah disampaikan Mas Ganda juga, untuk minus sebenarnya itu tergantung dari effort kita masing-masing ya, preparation dari pelari masing-masing lah ya, untuk manajemen race atau marking atau segala macam. Sebenarnya itu hanya alat bantu aja. Toh semua yang menentukan finish gaknya itu sebenarnya dari kita sendiri, persiapan kita sendiri. Oke, itu aja, sampai ketemu di race trail berikutnya. Semoga kita bisa tetap bareng. Amin. Makasih kawan-kawan. juga Mbak Indah. Dan latihan lebih rajin lagi. Makasih juga. Thank you semua. Yuk. Thank you. Thank you.